Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan memengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya sebagai berikut. Pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni tahun 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asas manusia. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. 2. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. 3. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. 4. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur tentang HAM, yaitu sebagai berikut. 1. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia. 2. Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 mengenai hak asasi manusia. 3. Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. 4. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 5. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. 6. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 7. Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, kita akan membahas tentang upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya yaitu 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 5. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Kedua, kita akan membahas tentang membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Berikut merupakan upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia di lingkungan keluarga, di antaranya yaitu 1. Menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga. 3. Menghargai adanya tiap perbedaan sesama anggota keluarga. 4. Saling mengasihi sesama anggota keluarga. Berikut merupakan upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia di lingkungan sekolah, di antaranya yaitu 1. Selalu menghormati warga sekolah. 2. Mencegah tindakan anarkis di sekolah, seperti merusak fasilitas umum di sekolah. 3. Tidak ikut-ikutan melakukan tawuran. 4. Tidak suka membuli, melecehkan, dan menghina teman. Berikut merupakan upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia di lingkungan masyarakat, di antaranya yaitu 1. Berkomunikasi dengan baik, sopan dan santun kepada semua anggota masyarakat. 2. Mengembangkan sikap tenggang rasa di masyarakat. 3. Membantu tetangga atau anggota masyarakat yang sedang membutuhkan. 4. Menghormati hak-hak tetangga dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut merupakan upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia di lingkungan bangsa dan negara, di antaranya yaitu 1. Memahami dan mentaati setiap instrumen HAM yang berlaku. 2. Bersedia menjadi saksi jika mengetahui terjadinya pelanggaran HAM. 3. Tidak membuat kerusuhan. 4. Melaporkan pada pihak yang berwajib jika melihat dan mengetahui telah adanya pelanggaran HAM. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang upaya penegakan hak asasi manusia, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.